A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi ilahil alamin, alladzi summiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Kita manfaatkan bulan ini semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk menuntut ilmu. Kita dengarkan mauidhah hasanah dari guru-guru kita, para dai, para penceramah, untuk kita ambil ilmunya. Kali ini kita akan bersama-sama mengkaji salah satu ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Saudaraku sekalian, dalam ayat ini Allah berfirman, dan telah kami lemparkan sebagian besar dari golongan jin dan manusia ke dalam neraka, lantaran mereka memiliki akal, tapi tidak mau digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lantaran mereka memiliki mata, tapi tidak mau digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Lantaran mereka memiliki telinga, tapi tidak mau dimanfaatkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sungguh, mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Saudaraku sekalian, ayat ini menjelaskan bahwasanya nasib orang-orang yang lalai tidak lain adalah neraka. Ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan modal, telah memberikan sarana kepada mereka yang begitu besar, berupa akal atau hati, penglihatan mata, pendengaran dari telinga. Semuanya diabaikan, semuanya diremehkan, tidak digunakan semaksimal mungkin. Lantaran itulah, karena kelalaian itulah, akhirnya Allah melemparkan mereka di dalam neraka. Saudaraku sekalian, mereka lalai dari apa? Apa yang mereka lupakan sehingga mereka bisa dilempar ke dalam neraka? Banyak faktor-faktor, tentunya banyak hal. Di antaranya adalah yang pertama mungkin kita akan sebutkan, kelalaian mereka dari musuh. Kita harus mengenal siapa musuh kita, jika kita bisa menjadikan dia sebagai kawan kita atau tidak. Kalau kita tahu itu musuh, maka kita akan jauhi, karena untuk kebaikan kita. Saudaraku sekalian, musuh kita yang sebenarnya adalah, yang pertama adalah setan. Dalam bahasa Arab, setan itu artinya jauh, artinya makhluk yang jauh dari petunjuk Allah, jauh dari rahmat Allah. Dan setan juga digunakan untuk sifat yang buruk yang melekat pada manusia, sehingga siapa saja yang berbuat buruk maka dia akan dicap sebagai setan, dia akan dianggap sebagai setan. Saudaraku sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jin. Dan demikian itu, untuk para nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan,
dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Ayat ini jelas bagaimana para nabi, setiap nabi pasti memiliki musuh. Ja'alna likulli nabiyyin, kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari golongan manusia ataupun dari golongan jin. Kalau kita sudah tahu musuh kita, maka kita akan berhati-hati. Kita tidak akan mendekati musuh kita. Dan sekali lagi dalam ayat ini jelas bahwa yang dianggap sebagai musuh manusia adalah mereka dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Kita sendiri juga bisa menjadi setan. Kita bisa menjadi syaitanul ins, setan-setan dari golongan manusia. Sehingga kita pun juga menjadi musuh bagi yang lainnya, bagi para nabi, bagi para aulia. Ma'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, kita mungkin teringat dengan kisah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tatkala semua malaikat sujud di hadapannya karena perintah Allah, maka di sana ada satu makhluk yang enggan untuk bersujud, dan dia tidak lain adalah iblis. Dialah makhluk pertama, musuh pertama bagi manusia. Allah berfirman, qala ya iblis, ma mana'aka antas juga lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal ali. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhrus minha fa innaka rajim. Qala ya iblis, Allah berfirman kepada iblis, berkata kepada iblis, hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau sudah menjadi sombong? Atau engkau merasa jadi orang yang sudah tinggi kedudukannya, jadi makhluk yang tinggi kedudukannya? Iblis berkata, artinya iya, aku memang seperti itu. Kenapa? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Lalu Allah berfirman kepadanya, fakhrus minha, keluarlah kamu dari surga, fa innaka rajim, sungguh kamu makhluk yang terkutuk. Surat As-Saad ayat 75-77. Dalam ayat lain Allah berfirman, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum asma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Sedikit sekali dari hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, semua yang akan disesatkan oleh iblis. Bahkan dalam ayat lain kita lihat, qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Setan akan mengganggu manusia. Dari awal dia diturunkan sampai nanti hari kiamat, dan sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Saudara sekalian, setan memang benar-benar musuh bagi kita, baik dia dari golongan manusia ataupun dari golongan jin. Kita harus hati-hati dalam itu. Jangan sampai kita keliru. Jangan sampai kita ini menjadikan mereka sebagai sahabat kita, teman kita,
Dalam ayat yang lain dikatakan Allah berfirman, inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah berfirman, sungguh syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwan, jadikan dia itu musuh. Innama yad'u hisbahu, sungguh syaitan itu mengajak golongannya, orang-orang mengikutinya, siapa saja mengikuti dia, mengikuti dia jalan-jalan yang tidak benar. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya semua pengikutnya ini dikirim kepada sa'ir, neraka, penghuni neraka. Itu. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita lengah, kemudian kita keliru menjadi siapa lawan kita, siapa musuh kita. Karena kalau tidak, kita akan terjerat ke dalam tipu dayanya, godaannya, dan kita akan masuk neraka. Ya, setan itu ataupun iblis punya sifat-sifat, kriteria yang akan kita kenali, sehingga setan itu sifatnya apa saja, ya kan? Tapi insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang tentang sifat-sifat setan, dan juga nanti tentang musuh-musuh kita yang lainnya selain setan. Karena ada musuh kita yang kedua, mungkin tentang hawa nafsu atau cinta dunia dan lain sebagainya. Insya Allah pada kajian yang akan datang kita cukup sekian. Wa ma taufiq illa billah, wa tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.